Seorang netizen yang budiman dengan akun @ubuyadi98 menyuarakan kekhawatiran tajam terhadap peran beberapa influencer dalam gelombang tuntutan publik belakangan ini. Ia menilai tuntutan yang mengatasnamakan rakyat itu berbahaya karena mengandung unsur yang berpotensi mengarah pada pemberontakan atau melemahkan hukum negara. Ia meminta penyelidikan motif di balik gerakan tersebut dan mempertanyakan apakah para inisiator benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat atau justru menjadi alat dalang tertentu yang ingin mengadu domba masyarakat dengan negara. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh disalahgunakan untuk provokasi yang merusak tatanan hukum. Netizen yang berbakti ini juga menyoroti sejumlah kasus viral, termasuk pernyataan dan aksi yang dinilai provokatif dan menuntut klarifikasi publik dari para influencer agar masyarakat tidak terombang-ambing oleh narasi palsu. Ia mendesak aparat menelisik aliran dukungan, pendanaan, serta siapa yang mendapat keuntungan politik dari kericuhan yang dipicu di media sosial. Suaranya mencerminkan kecemasan sebagian warga yang menuntut transparansi dan perlindungan terhadap stabilitas nasional, sekaligus mengingatkan agar aspirasi sejati rakyat tidak disalahgunakan. Artis-artis dan influencer begini, kalau mereka tinggal di Timur Tengah, mereka akan jadi teroris atau jadi pemberontak terhadap negara. Saya jamin itu. Kepolisian harus periksa semua mereka yang terlibat itu dalam rancangan pembuatan 8 tuntutan rakyat itu, harus periksa semua mereka itu. Selidiki apa motif mereka dan siapa dalang di belakang mereka yang sebenarnya ini siapa. Sampai-sampai mereka berani membuat tuntutan yang jelas-jelas arahnya itu mengarah ke makar atau memberontak ke negara dengan cara melemahkan hukum Indonesia dari dalam dengan mengatasnamakan tuntutan rakyat. Kami ini masyarakat merasa difitnah sama mereka ini. Entah rakyat tolol mana yang meminta untuk merevisi undang-undang ketiga poin ini, tuntutan mereka ini. Rakyat tolol mana ini yang ingin memberontak ke negara? Rakyat yang mana? Kami ini merasa difitnah. Tolong selidiki benar-benar motif mereka ini, agar mereka ini tidak menyalahgunakan nama besar mereka di media. Karena nama besar mereka di media ini sangat berpengaruh apabila mereka itu salah gunakan untuk menghasut masyarakat. Bibit-bibit begini ini berbahaya buat pemikiran rakyat, ini bisa menyesatkan. Jadi tolong periksa mereka benar-benar. Ini bukan tuntutan rakyat ya, ini tuntutan yang jelas-jelas mengarah ke arah makar dan memberontak. Kami rakyat ini tidak merasa terwakili di tuntutan ini. Jeromi yang ahli matematika, Irwan Perwandi yang ahli filsafat, yang dua kembar ini saya tidak tahu ahlinya apa. Coba tanya mereka terlibat tidak yang dua kembar ini. Termasuk si Salsa juga itu, periksa dia itu si Salsa yang katanya juara debat, pintar, segala macam. Periksa juga itu. Kita tidak permasalahkan kepintarannya mereka. Yang kita mau tahu ini kepentingannya mereka ini, kepintarannya mereka ini mereka gunakan untuk berpihak kemana? Benar-benar ke rakyat atau untuk ke kepentingan lain? Itu yang kita mau tanya di sini. Kita tidak meragukan kepintarannya mereka kok. Kita tidak meragukan. Nah, orang-orang di penjara yang terkena kasus koruptor, orang-orang pintar semua. Apalagi di video terbarunya si Salsa yang di luar negeri itu, yang katanya di video itu yang ada foto presiden dan wakil presiden, yang dia omong bilang begini, negara Indonesia membungkam perjuangan para pendemo, para pejuang. Pala bapak kau dibungkam, kalian masih bebas berorasi di media. Di mananya dibungkam, ha? No, lihat ibu-ibu kemarin saja itu yang caci maki presiden, yang minta turunkan Prabowo, ganti Anies. Dia belum ditangkap, padahal dia itu sudah memprovokasi, mau bakar inilah, caci maki presiden lah, bahkan semoga perut presiden busuk lah. Itu belum ditangkap, tidak diproses secara hukum. Di mananya kalian bilang kalau kebebasannya kalian itu dibungkam, sedangkan kalian itu sebebas itu sekali di media untuk memprovokasi masyarakat. Di bagian mananya kalian dibungkam? Jangan kalian adu domba ya masyarakat dan negara. Di sana itu jelas-jelas Mbak Salsa itu mengadu domba antara negara dan masyarakat lewat postingan Mbak Salsa. Dibungkam pala bapak kau, sebebas itu kalian berorasi, kau bilang dibungkam lagi. Stop ya, mending kalian bikin klarifikasi video minta maaf ke masyarakat umum kalian yang terlibat kemarin ini. Kalian klarifikasi, jangan terus-terusan kalian berpihak ke hal yang tidak benar ya, atau lama-lama kalian bisa kena karmanya sendiri. Ingat ya, boleh berjuang untuk rakyat kalau benar-benar basic untuk rakyat. Terima kasih sekali, terima kasih sudah membantu untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kami sangat berterima kasih. Tapi kalau kalian sisipkan kepentingan politik di sana, kami tidak terima. Bagaimana negara dan pemerintah mau cepat selesaikan urusan politik yang tidak berpihak ke rakyat, sedangkan di setiap pemerintah dan negara mau selesaikan urusan yang tidak berpihak ke masyarakat, selalu ada kepentingan lain yang ikut menyusup seperti 3 poin tuntutan ini. Bagaimana? Bagaimana
pemerintah harus selesaikan, sedangkan harus melawan isu publik seperti 3 tuntutan rakyat yang ini. Ini bukan tuntutan rakyat, ini tuntutannya kalian. Tidak tahu organisasi kalian apa sebagai pengkhianat bangsa, tai kalian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu kemarin pada kemana deh? Yang si paling intelektual, si paling kritis. Sekarang lu pada berani keluar, sosok mengkritis 17+8, sosok menyalahkan si Salsa. Kalau Salsa tidak bersuara, Jerome Pauline tidak bersuara, lu pada kemarin kemana? DPR pasti masih akan joget-joget, menikmatin uang rakyat tanpa ada kinerja yang spesifik yang menguntungkan masyarakat. Setelah sekarang Jerome Pauline dan Salsa begitu vokal menyuarakan untuk membela masyarakat, lu kagak ada tuh, kagak ada poin-poin lu untuk meminta DPR mengubah, merevisi semuanya. Sekarang lu sosokan kritis, sosokan intelektual, sosokan si paling pinter, sosokan si paling ada di pihak masyarakat. Lah kagak ada poin lu, mana poin lu? Lu sibuk mengkritik, lu sibuk si paling kritis, si paling intelektual. Nah sekarang poin yang lu raise apa untuk membela masyarakat? Kagak ada kan? Jadi jangan sekarang deh berani keluar. Kemarin kemana lu pada? Pasti DPR joget-joget, pasti DPR minta gaji dan tunjangannya dinaikin. Kagak ada kan lu pada? Surat terbuka untuk Mbak Salsa, Jerome, dan teman-teman penggagas 17+8. Kalian punya tanggung jawab besar atas perkubuan yang terjadi akibat penggunaan pink hijau yang diaplikasikan ke tuntutan rakyat 17+8. Disclaimer dulu, statement ini bukan untuk mendiskreditkan sumbangsi kalian yang begitu inspiratif di tengah kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Tetapi statement gue ini gue gagas untuk merangkul sesama rakyat tanpa ada pengkotak-kotakan, polarisasi, atau kubu-kubuan. Yang pertama, gue meminta kerendahan hati kalian untuk mengklirkan sebab akibat dari pink hijau yang saat ini memecah barisan rakyat yang tadinya satu barisan kini terpecah menjadi barisan pink hijau dan barisan non-pink. Alah bang, ngapain ngurusin pinknya sih? Fokus ke substansi tuntutannya aja. Betul, karena gue juga kepengen kita semua fokus ke tuntutannya. Jadi gue ngerasa Mbak Salsa dan teman-teman wajib buat statement yang clear tentang tindakan ibu kerudung pink itu salah dan tidak bisa dibenarkan. Baik itu ucapan rasial maupun ujaran kebencian yang bisa saja memprovokasi orang-orang. Kenapa? Karena inisiator dari pink hijau ini yang mana di awal statement kalianlah yang mengungkap bahwa pink ini mengambil ikon dan terinspirasi dari ibu-ibu kerudung pink yang ternyata faktanya orang yang mengucapkan kalimat rasial dan ujaran kebencian. Ditambah lagi Mbak Salsa sempat mengeluarkan komentar di videonya kalau video si ibu itu merupakan video deepfake atau AI. Dan Mbak Salsa tahu nggak kalau video tersebut sudah banyak yang menelusuri dan membuktikan bahwa itu video real. For information, sudah dikonfirmasi kalau video ibu itu real dan ternyata si ibu ini merupakan orang yang berkebutuhan khusus ya. Maksud gua, kamu harus revisi ucapan kamu Mbak, karena komentar misleading kamu efeknya netizen menjadikan ucapan kamu sebagai patokan dan justru menimbulkan ketidakpercayaan netizen terhadap kredibilitas dan reputasi kamu dan teman-teman yang lain. Nah jadinya saat ini netizen menuduh kamu adalah gerakan dari propaganda lainnya gitu. Gua percaya kok kalau Mbak Salsa itu bukan yang kayak gitu, dan gua sangat yakin Mbak Salsa itu pure berniat baik membantu negara ini dan membantu kita semua. Nah makanya ayo Mbak Salsa, Jerome, dan kawan-kawan penggagas 17+8 berikan klarifikasi. Katakan kalau kalian mengakui lalai dalam mengambil ikon pink dari si ibu itu. Buat mereka-mereka yang di bawah yang berspekulasi ini menjadi satu suara lagi. Atau ubah aja narasi pink ini agar netizen nggak bertikai dan nggak terjadi konflik horizontal hanya perkara warna pink. Karena kita saat ini butuh rakyat menjadi satu suara, bukan terpecah-pecah seperti ini. Dan saat ini posisi dari statement kalian sangat dibutuhkan. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, ini bukan terkhusus juga buat Mbak Salsa dan Jerome, tapi termasuk juga Bang Ferry, Andovi, dan teman-teman lain yang berjuang menyuarakan aksi damai aspirasinya di DPR kemarin. Gue berharap kalian bisa memberikan statement clear terkait yang pertama, statement terkait tidak menormalisasi penjarahan kemarin. Terlepas dari anggota-anggota DPR yang kelewat bangsat itu memang ya kita semua tahu. Yang mana penjarahan pertama membuat oknum-oknum non-pendemo damai memprovokasi yang lainnya untuk melakukan penjarahan dan mencuri barang-barang
di rumah-rumah lainnya yang berkedok kemarahan masyarakat, katanya seperti itu. Yang kedua, gue berharap juga kalian berikan statement tentang korban lainnya selain almarhum Afan, baik itu korban polisi, anggota DPRD Makassar yang terbakar, ojol korban salah tuduh yang dikeroyok massa karena dikira intel, dan korban lainnya yang merupakan korban dari provokator dan perusuh berkedok demonstran. Ketiga, lagi-lagi gue berharap kalian memberikan statement tentang tidak menormalisasi demonstran yang rusuh, anarkis hingga merusak fasilitas publik. Ini nggak kalah penting agar hashtag warga jaga warga juga bisa berjalan dengan baik. Kita semua harus menormalisasikan, memberikan persepsi kalau demo itu tidak anarkis gitu. Yang mana saat ini cuma bisa diarahkan oleh kalian yang saat ini mempunyai power dan pengaruh massa yang cukup besar. Kenapa ini harus ada kejelasan? Gua berharap kalian tahu bahwa setiap gerakan-gerakan yang kalian buat di atas secara tidak sengaja menciptakan percikan-percikan kecil di lapisan bawah, sehingga rakyat menjadi punya permisif gitu untuk tidak sepakat dengan kalian. Bayangkan kalau kalian memberikan posisi kalian atas poin-poin tadi dengan tidak menormalisasikan poin-poin tadi, maka tidak ada lagi pembenaran bagi orang-orang luar sana untuk tidak satu suara dengan kita. Nah, dengan segala kerendahan hati, gue berharap kalian mendengarkan ini dan menjadi ujung tombak persatuan suara rakyat. Nah, gimana? Gampang kan? Karena sampai saat ini belum ada video klarifikasi dari Mbak Salsa dan teman-teman kalau mereka mengakui Pink itu terinspirasi dari ibu yang cukup kontroversi ini. Update barusan banget, Mbak Salsa udah bikin video klarifikasi. Gila, salut banget, gua keren banget. Tinggal Jerome dan teman-teman kalau bisa bikin video klarifikasi serupa, karena kita butuh rakyat menjadi satu suara lagi. Oke?